Halo semua, kembali lagi di kelas AutoCAD. Pada video ini kita akan membahas tentang tools yang ada di bagian Home, kemudian Draw. Kita akan membahas sedikit tentang fitur apa yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Di sini kalau terlihat ada line, ada polyline, ada circle, ada arc, kemudian ada rectangle, ellipse, dan hatch. Oke, untuk line kita bisa klik kiri. Ini untuk menggambar sebuah garis. Kita bisa menggambar garis dengan cara klik kiri lepas, kemudian klik kiri kembali. Kalau sudah selesai, ini kan si softwarenya masih memerintahkan kita untuk lanjut menggambar. Kalau sudah selesai, tinggal tekan escape yang ada di keyboard. Maka komen dari line itu akan berakhir. Cara cepat kalau kita misalkan tidak mau capek-capek mengeklik icon dari line, bisa dengan ketik L di keyboard, kemudian tekan spasi atau enter. Maka command line akan langsung diaktifkan. Jadi istilah kalau di AutoCAD itu adalah command ya. Jadi tools-tools itu bisa kita aktifkan dengan istilah namanya command. Lalu ada polyline. Di sini kita klik kiri, atau kalian juga bisa mengaktifkan dengan mengetik PL di keyboard, kemudian spasi atau enter, maka command polyline akan aktif, ditandai dengan di bagian bawah sini. Jadi setiap command yang aktif itu akan muncul di bawah sini. Nah, lalu ada perintahnya di sini adalah specify start point. Jadi kita disuruh menentukan di mana titik awal dari garis itu akan dibuat. Kita klik kiri misalkan di sini, kemudian klik kiri lagi di sini, kemudian kita klik kiri lagi di sini. Oke. Perbedaan antara line dengan polyline. Oh, tapi di sini saya baru bikin line-nya satu garis. Kita ulangi dulu untuk yang pembuatan line-nya. Kita bikin sama dengan yang polyline ini. Nah, perbedaan antara line dengan polyline jika diperhatikan, kalau kita membuat dua buah garis ya, yang dia menekuk seperti ini, maka garis itu akan berdiri sendiri-sendiri. Berbeda dengan polyline di mana garis itu menjadi satu kesatuan. Nah, penggunaan polyline ini akan bermanfaat kalau kita mau membuat furnitur, misalkan mau menggambar kursi atau meja, karena kita berharap kursi atau meja itu kan dia menjadi satu kesatuan, sehingga ketika kita pindah dia tidak akan ada garisnya yang tertinggal, maka kita bisa pakai polyline. Ya, intinya kalau mau garis-garis itu menjadi satu kesatuan, mau menjadi dalam satu grup, maka ya gunakan polyline. Selanjutnya ada multi-line, tetapi nggak tahu kenapa di sini tidak saya temukan ada komen untuk multi-line ya, tidak muncul ikonnya. Kita bisa akses dengan shortcut saja, ketik ML untuk multi-line. Di sini keterangannya M-line gitu ya, singkatannya M-line. Lalu pencet spasi atau enter. Di sini perintahnya ada lagi ya. Mau memulai menggambar atau kita bisa melakukan adjustment atau penyesuaian pada multi-line-nya. Sekarang kita coba langsung menggambar dulu saja. Kita klik kiri, kemudian klik kiri lagi, kemudian klik kiri lagi. Oke. Dan jika diperhatikan, kalau multi-line, dia akan langsung membuat dua buah garis yang saling sejajar.
bukan hanya satu garis seperti line atau polyline. Dan ada kesamaan ya. Ada kesamaan antara polyline dengan multiline di mana garis yang kita buat itu menjadi satu kesatuan. Ini sangat bermanfaat kalau kita mau membuat dinding. Mau membuat dinding yang tebalnya itu ada 2 garis kalau untuk dinding ya. Ini akan memudahkan kita dalam bekerja. Kemudian kalau multiline tentunya kita perlu mengatur jarak antara 2 garis ini. Ya, kalau misalkan dinding itu 15 cm atau 20 cm, tentu jaraknya perlu kita atur. Cara mengatur jarak antara 2 garis multiline ini adalah dengan mengaktifkan terlebih dahulu command multiline. Kita ketik lagi ml, spasi, kemudian kita atur scale-nya. Bisa dengan kita klik scale yang ada di bawah sini atau ketik S pada keyboard kemudian spasi. Nah, di sini kita bisa atur mau skalanya berapa. Kalau di sini jarak yang saat ini adalah 1. Ya, kita belum mengatur unit dari ininya ya, mengatur unit dari worksheet-nya ini. Di sini kita asumsikan aja 1 itu sebagai 1 meter. Berarti kalau kita mau jadi 15 cm, berarti nilainya adalah 0,15. Kita bisa masukkan angka 0,15. Lalu enter. Sekarang kita coba gambar lagi. Di sini sudah terlihat jarak antara garis satu dengan garis yang lain pada multiline sudah jauh lebih rapat. Kemudian di multiline, kita aktifkan lagi command multiline. Kita bisa juga atur justification-nya. Justification ini adalah posisi dari kursor itu berada di sebelah mananya garis. Apakah di garis di atas, di tengah, atau di bawah. Sekarang kalau posisinya di atas, kita bisa cek dulu ya. Ini saya klik, maka tanda titik atau dot itu berada di garis yang sebelah atas. Kalau kita aktifkan multiline lagi, kemudian kita ganti menjadi 0, kemudian kita membuat garis, maka titik yang ada di garis itu akan berganti berada di tengah. Berbeda dengan yang ini ya, ini ada di atas, yang ini ada di tengah. Kalau yang satu laginya nanti dia ada di bawah. Ini bisa kita sesuaikan posisinya sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Apakah mau menggambar itu butuh posisi kursor itu berada di garis paling atas atau di as dari dinding atau di bawah dari si garis ya. Kemudian ini kita hapus dulu. Di sini ada circle untuk membuat lingkaran. Ada banyak cara untuk membuat circle-nya. Untuk yang paling atas di sini adalah yang center radius. Caranya tinggal kita klik kiri, dia akan berada di pusat dari lingkaran, kemudian kita tinggal klik kiri kembali di mana kita mau membuat lingkaran tersebut. Untuk memasukkan dari nilai sebuah garis, baik itu lingkaran, baik itu polyline, line, ataupun multiline, kita bisa dengan menggerakkan kursor kemudian klik kiri, bisa juga dengan memasukkan angka secara langsung. Ya, kalau kita perhatikan di sini, misalkan kita mau membuat lingkaran dengan radius 1,5 meter, maka di sini akan susah ya. Terlihat di layar itu ada 1,5085, tidak benar-benar 1,5. Nah, supaya dia bisa presisi, maka kita bisa ketik saja di keyboard 1,5. Kemudian enter atau spasi, maka lingkaran yang kita buat radiusnya pasti 1,5. Sama
kalau kita mau membuat garis. Misalkan garis mau sepanjang 2 meter atau 3 meter. Kalau seperti ini kan susah ya. Kita harus mengira-ngira, kita bisa ketik di keyboard angka 3, kemudian spasi atau enter. Maka akan terbentuklah garis yang panjangnya pasti 3 meter. Oke, lalu di sini ada arc atau garis lengkung. Di sini juga ada banyak pilihan. Bisa dengan 3 poin menentukan titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Ada yang start, center, end. Ada yang start, center, angle. Jadi ini bisa kalian pilih mana yang paling sesuai. Itu saja. Di sini saya akan contohkan yang 3 point. Kita klik kiri di titik pertama, kemudian di titik kedua, kemudian kita tentukan di titik terakhir. Ya. Oke. Jadi titik pertama, titik kedua, dan titik terakhir. Lalu di sini ada juga rectangle. Oh ya, sebelumnya kalau circle itu shortcutnya adalah huruf C. Ya. Jadi kita bisa ketik C di keyboard. Kalau arc itu shortcutnya ARC. Ya. Mau tidak mau harus kita ketik semua untuk arc. Kemudian kalau persegi, kita bisa shortcut REC, rect untuk rectangle. Ya. Kita spasi atau enter. Lalu di sini ada pilihan ya, apakah mau menggambar atau mau chamfer, elevation, fillet, thickness, dan width. Yang ini mungkin tidak terlalu penting kalau untuk kita sekarang. Kita langsung saja ketik di sini. Kita langsung saja klik di sini. Kemudian kita klik lagi di sini. Sama seperti yang tadi ya, kalau mau angkanya atau garis yang kita buat itu terukur, maka kita bisa memasukkan angkanya secara langsung. Kalau diperhatikan, kalau kita menggambar rectangle, ada 2 kotak di sebelah tulisan specify other corner point or, lalu ada kotak dengan angka 6,09, ada kotak lagi sebelahnya min 3, sekian-sekian. Ya, karena kalau rectangle itu kan dia terdiri dari X dan Y, sehingga dia akan ada 2. Ya, ada 2 kotak yang perlu kita isi. Pertama, misalkan saya mau kotak ini ukurannya 5 kali 5, maka di situ saya ketik 5, kemudian tekan tab di keyboard ya, untuk memindahkan dari kotak yang sebelah kiri ke kotak yang sebelah kanan. Lalu kita ketik lagi 5. Ya. Kalau misalkan mau berpindah ke kotak yang sebelah kiri, kita pencet tab lagi. Tab itu posisinya di atas caps lock ya. Kalau di keyboard bisa dilihat. Ya, jadi fungsi tab itu adalah untuk memindahkan kita mau mengedit kotak yang sebelah mana. Kalau sudah, tinggal di spasi. Maka kita sudah dapat sebuah kotak sempurna dengan ukuran 5 kali 5. Selanjutnya di bawahnya ini ada elips. Elips itu shortcutnya adalah EL. Lalu kita spasi. Kita klik kiri dulu. Kemudian kita klik kiri lagi. Baru bisa kita atur-atur mau seberapa jauh elipsnya. Ini juga bisa kita masukkan angka pastinya ya. Kalau mau elipsnya itu terukur. Oke, untuk fitur dari draw mungkin sampai di situ dulu. Di sini sebenarnya ada hatch, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena itu agak panjang pembahasan tentang hatch. Itu jauh lebih kepada
modify dibandingkan drawing sebenarnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.